Bab 3 fluida statis. Yang pertama adalah terkait tekanan fluida, di mana tekanan merupakan gaya normal yang tegak lurus bidang dan dibagi dengan luas permukaan bidang. Ini sebenarnya adalah pengertian dari tekanan biasa, sehingga P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang. Ini tekanan biasa ya, kita semua sudah tahu. Selanjutnya adalah satuan dalam tekanan. Yang pertama ada Newton per meter kuadrat. Ketika diubah menjadi Pascal itu sama ya, jadi 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. Lalu di mana 1 bar itu bernilai 10⁵ Pascal, lalu 1 bar sama dengan 10⁵ milibar. Lalu dalam hal cuaca kita sering dengar ATM, di mana 1 ATM sama dengan 76 cm Hg, sama dengan 1,01 bar. Oke, ini adalah ATM dan jatuh dalam tekanan. Lalu kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Ini adalah gambar dari ikan ya. Ikan di dalam laut pasti mereka mengalami yang namanya tekanan hidrostatis. Lalu tekanan hidrostatis semakin dalam dari permukaan, pasti tekanan airnya akan semakin besar. Bisa dilihat dari gambar itu. Lalu bahkan tekanan hidrostatis itu juga mampu bermanfaat ya bagi sebagian hewan seperti ini. Ketika diangkat, dia malah menjadi terlihat banyak seperti itu ya. Itu namanya boatfish. Nah, persamaannya sendiri ya, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh fluida diam pada kedalaman tertentu. Hidro itu artinya air dan statis artinya diam. Ya, hidrostatis P sama dengan rho kali G kali H. Dan terkadang kita ditanyakan terkait tekanan mutlak, yakni P total atau tekanan total, di mana nilai hidrostatis ditambah P0 atau tekanan udara. Bisa kita lihat dari gambar sini, tekanan hidrostatis tidak memandang bentuk wadahnya seperti apa ya, tapi dia hanya memandang kedalamannya berapa. Tidak peduli bentuk dari lekukan gelasnya seperti apa itu. Lalu kita masuk ke hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan fluida akan disebarkan ke semua titik dalam bejana tertutup dengan sama besar. Rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau tekanan 1 sama dengan KTN tekanan 2. Nah, ini adalah penggunaan hukum Pascal. Ini adalah pompa hidrolik yang mampu mengangkat mobil ya. Jadi dengan sebuah posisi yang pipa yang ringan atau kecil mau mengangkat pipa yang besar. Nah, kasusnya juga sama seperti ini. Ini yang menggunakan 2 buah suntik dan hubungan dengan selang. Nah, bagi orang yang kreatif dengan menggunakan suntik dan selang tadi, mereka bisa membuat kran hidrolik sederhana menggunakan suntik dan beberapa alat seperti kayu-kayu ya. Seperti ini contohnya. Dan ini adalah penggunaan terakhir dari hukum Pascal mampu membuat pompa hidrolik. Jadi yang mampu mengangkat mobil oleh tukang-tukang bengkel seperti itu, mereka menggunakan pompa hidrolik yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Lalu yang kedua ada hukum Archimedes, atau disebut juga hukum gaya angkat ya. Seperti yang kita ketahui, ada kapal bisa berlayar dan tidak tenggelam itu adalah karena ada gaya Archimedes. Misal gambar yang pertama itu kosong, dia disebut dengan melayang, mengapung ya, mengapung, ada melayang dan tenggelam. Hukum Archimedes juga digunakan untuk kapal selam ya, bagaimana memproses kapal selam, bagaimana agar tenggelam, agar melayang, dan bagaimana agar kapal selam itu mengapung.
Nah, hukum Archimedes sendiri berbunyi seperti ini. Gaya apung yang bekerja pada benda yang tercelup baik sebagian atau seluruhnya adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan, di mana Fa atau gaya apung sama dengan Rho kali G kali V, dan Fa adalah gaya angkatnya atau gaya ke atas atau gaya Archimedesnya. Lalu ini adalah penggambaran sebuah benda ya, di mana benda itu terapung, benda itu melayang, dan benda itu tenggelam. Itu memiliki kondisi seperti ini. Benda terapung itu akan terdapat persamaan Rho VG sama dengan Rho V kali G. Sedangkan pada benda melayang itu terjadi persamaan karena Rho-nya sama, maka Rho F atau Rho fluida sama dengan Rho benda yang melayang tersebut. Dan yang terakhir adalah benda tenggelam. Pada benda tenggelam itu munculnya adalah pertidaksamaan, ditandai dengan Rho fluida V tercelup kali G lebih besar dari Rho benda kali V benda kali G. Lalu yang ketiga adalah tegangan permukaan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa hewan yang mampu melompat tinggi dari posisi dia hanya ada di permukaan air. Lalu ada juga ini contoh, bisa diperhatikan ada tetesan air. Apa yang terjadi? Tetesan tersebut tidak langsung masuk ke air, melainkan ada seolah-olah ada permukaan lain di air yang mampu membuat hal itu terjadi. Tegangan permukaan sendiri merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang sehingga seolah permukaannya ditutupi oleh suatu lapisan elastis, di mana tegangan permukaan disimbolkan dengan gamma ya. Gamma sama dengan F/2L, di mana F gaya dan L adalah panjangnya. Lalu kapilaritas, kita membicarakan tentang kapilaritas. Setiap pohon itu mampu mengangkat air yang ada di akar menuju ke atas itu karena ada kapilaritas. Nah, semakin kecil pipanya, maka kenaikan kapilaritasnya itu akan semakin tinggi. Bisa kita lihat dari situ. Nah, ini adalah kapilaritas di real life. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di situ ketika minyak yang dicelupkan sedotan ya, itu ada minyak yang terangkat sedikit, yaitu adalah kapilaritasnya. Di mana kapilaritas merupakan peristiwa merambatnya fluida pada bahan akibat adanya gaya adhesi dan kohesi. Di mana kapilaritas disimbolkan dengan H sama dengan 2 gamma cos theta per Rho kali G kali R. Dan yang terakhir adalah viskositas atau kekentalan suatu bahan. Ini adalah gambar maju, bisa kita bayangkan ya. Dan ini adalah gambar lava. Lava juga termasuk dalam fluida yang kental seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan bagaimana fluida-fluida yang kental itu menetes ya. Semakin ke kanan, semakin tidak menetes. Oke. Disebutkan juga kekentalan merupakan gesekan antara satu lapisan dengan lapisan lainnya. Untuk persamaan dari viskositas sendiri itu adalah sebagai berikut. F sama dengan mu A V per L. Nah, dalam viskositas itu cairan yang ada di dalam benda yang masuk ke dalam cairan viskositas itu memiliki kecepatan yang konstan ya, batas kecepatan tertentu di mana sudah tidak bisa bertambah lagi. Nah, ini adalah pengertian salah satu dari efek dari viskositas itu sendiri ya. Jadi ada yang namanya kecepatan terminal didapatkan dari persamaan berikut. Oke, selesai. Terima kasih, sampai jumpa.